حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, kita pada siang hari ini akan mengkaji salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini menegaskan hakikat penting dalam kehidupan kita, bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita, semua ketetapan Allah, baik dalam bentuk takdir, perintah atau larangannya, selalu berdampak baik jika kita menyikapinya dengan benar. Semua keputusan yang Allah putuskan kepada hamba-hambanya selalu berbuah kebaikan, di balik itu ada kebaikan jika kita menyikapi keputusan Allah itu dengan benar. Mari kita simak firman Allah Azza wa Jalla, yang ini juga disebutkan oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil sebagai salah satu kaedah dari kaedah-kaedah kehidupan. Al-Baqarah 216, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik buat dirimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Lalu ayat ini ditutup dengan firman Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Ayat ini didahului dengan perintah jihad fi sabilillah. Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan arahan, memberikan penjelasan, memberikan ketentuan bahwa bisa jadi yang kamu sukai tidak baik, yang tidak kamu sukai adalah kebaikan. Kita tahu ma'asyiral muslimin, jihad fisabilillah adalah perkara yang mendatangkan sakitnya fisik, sakitnya badan, bahkan bisa menghilangkan nyawa.
Perintah jihad tentunya sesuatu yang secara alami, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia karena menyakiti dirinya, menyakiti fisiknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apa yang kita anggap itu tidak baik buat kita, justru itulah yang terbaik bagi kalian. Ini satu kaidah, ikhwan, yang menegaskan bahwa Allah itu yang lebih tahu dan lebih luas pengetahuannya terkait dengan kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu terkait dengan kemaslahatan hidup kita. Allah yang lebih tahu terkait dengan apa yang terbaik buat diri kita. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Pengetahuan kita itu pengetahuan yang pendek, terbatas. Kita hanya mengetahui apa yang kita lihat. Adapun di balik yang kita lihat kita tidak tahu. Namun Allah Maha tahu. Allah tahu kehidupan kita sampai akhir hayat. Allah tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak mengetahui. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin, jika kita menjadikannya sebagai keyakinan, jika kita memahami, meyakini, mentadaburi, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang merasakan ketenangan hidup apapun kondisi yang Allah ciptakan untuk kita. Karena kita yakin dengan apa yang Allah putuskan buat kita. Semuanya terbaik selama dengan catatan kita meresponnya dengan respon yang baik. Mari kita perhatikan beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ini juga berkorelasi dengan ayat yang kita bahas. Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa masih dalam kondisi atau masih bayi, apa yang Allah perintahkan kepada ibunya? Allah perintahkan seorang ibu untuk melarungkan bayinya di aliran sungai Nil. Bayi yang baru dilahirkan dari rahimnya, Allah perintahkan untuk apa? Larungkan. Itu keputusan yang mudah apa sulit, Pak? Sulit. Keputusan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Logika kita akan menolak. Bagaimana anak saya larungkan ke sungai tanpa ada pengawalan, tanpa ada penjagaan. Tapi itulah perintah Allah. Apa yang terjadi? Musa pun diterima di keluarga Fir'aun, keluarga pembunuh bayi laki-laki, diterima, dipelihara, bertumbuh kembang, dan justru menumbangkan kekuasaan Fir'aun, dan Musa diangkat oleh Allah menjadi seorang yang sangat dimuliakan, seorang Rasul, seorang Nabi. Lihat awalnya dan lihat endingnya. Awalnya menyakitkan, endingnya menyenangkan, membahagiakan. Itu perlu kita renungkan, ma'asyiral muslimin. Tidak hanya Musa, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam? Diperlakukan dengan baik oleh saudara-saudaranya atau diperlakukan dengan buruk? Diperlakukan dengan buruk, Pak. Yusuf mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa. Takdir yang tentu bagi jiwa tidak mengenakkan. Dimulai dari diasingkan oleh keluarganya, dibuang ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, diangkut, diperjualbelikan, difitnah, dipenjara. Namun Nabi Allah Yusuf tetap yakin kepada Allah. Nabi Allah Yusuf tetap berjalan di jalan Allah. Nabi Allah Yusuf tetap yakin di balik ini semua ada hadiah yang Allah akan berikan kepadanya.
dijalani semua itu dengan ketaatan, kepatuhan, kesabaran. Endingnya Allah mengangkat Nabi Allah Yusuf menjadi raja, orang yang punya posisi, punya kekuatan. Namun setelah mengalami semua itu, lihat permulaan dan endingnya. Demikian pula kisah Ashabul Kahfi, ma'asyiral muslimin. Pemuda-pemuda yang mengasingkan diri, menjauhkan diri mereka dari kekuasaan yang memaksa kekufuran. Dan mereka bukan pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Disebutkan dalam riwayat mereka pemuda yang memiliki harta. Bukan mengasingkan diri karena kecewa dengan ekonomi, tidak. Mereka punya kekuatan, mereka punya harta. Namun mereka mengasingkan diri untuk apa? Menjaga akidah. Menjaga akidah. Mereka pun mengasingkan diri, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, berdiam di goa. Ujian. Namun apakah Allah menelantarkan mereka? Tidak, Allah jaga. Mereka hidup dalam penjagaan Allah dan akhirnya kisah mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Istrinya Nabi Allah Ibrahim, bahkan keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk istrinya? Diasingkan dengan putranya Ismail di tanah yang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada air. Ujian itu Pak, ujian yang sangat berat. Dibiarkan oleh Nabi Allah Ibrahim sendirian. Tapi kenapa Nabi Allah Ibrahim membiarkan sendirian? Karena itu perintah Allah. Dan lihat respon seorang wanita. Ketika istrinya bertanya kepada suaminya, kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apakah ini keputusan Allah? Dijawab, na'am, iya, ini keputusan Allah. Lihat jawaban seorang wanita mukminah. Kalau ini keputusan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Di depan mata tidak ada apa-apa, ma'asyiral muslimin. Di depan mata tidak ada air. Dan sangat mustahil mendapatkan air kalau dalam pikiran manusia. Tapi keyakinan yang kuat, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah, membuat istri seorang Nabi betul-betul yakin dan percaya. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla pancarkan air Zam-Zam yang sampai hari ini kita nikmati dan insya Allah sampai hari kiamat. Allah beri kehidupan di tengah-tengah padang pasir menjadi kota Makkah. Ketika semuanya kita hadapi dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bersabar, maka endingnya pasti adalah kebahagiaan. Endingnya adalah kesenangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini ayat ma'asyiral muslimin yang harus betul-betul kita ingat selalu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita benci, keputusan-keputusan yang kita alami tidak menyenangkan buat jiwa kita. Tapi ingat, di balik itu ada kebaikan. Bisa jadi apa yang kita inginkan, kita harapkan, namun Allah tidak takdirkan. Bisa jadi apa yang kita harapkan memang tidak baik buat diri kita. Terkadang orang berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, saya minta ini. Doa yang kita minta belum terlihat hasilnya. Ingat, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kita minta tidak baik buat kita, sehingga Allah mengganti doa kita dengan pengganti yang lebih baik bagi kemaslahatan hidup kita. Ketika seseorang berdoa, ma'asyiral muslimin, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin. Selama kita tidak makan uang haram, tidak makan hasil korupsi, tidak makan uang suap, tidak makan uang haram,
kita mengangkat tangan, demi Allah, Allah pasti mengabulkan. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menegaskan Allah tidak akan menolak doa hambanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Doa kita pasti dikabulkan. Namun Allah mengabulkan sesuai dengan ilmunya Allah terkait dengan kehidupan kita. Allah lebih tahu. Bisa jadi yang kita minta kepada Allah, yang kita harapkan, bisa jadi tidak baik dalam kehidupan kita ke depan. Sehingga Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Allah mengganti dengan yang lain yang itu bermaslahat buat kita. Maka ikhwani fillah, perbanyak doa kepada Allah dan lepaskan. Jangan mengatur Tuhan. Biarkan Allah mengatur hidup kita. Tugas kita hanya menjalani keputusan-keputusan Allah, perintah Allah. Kita jalani sesuai dengan aturan Allah. Itu tugas kita. Hasil biarkan Allah yang menentukan, dan itu pasti yang terbaik. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian hai manusia tidak tahu. Jangan sok tahu. Maka kalau sudah Allah putuskan, ikuti Pak. Yang terpenting adalah respon yang benar. Oleh karena itu, kita harus ikhtiar. Bukan berarti mengikuti, menerima keputusan Allah tanpa ikhtiar. La. Kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita adalah di jalan ketaatan. Apa yang Allah perintahkan, kita jalankan, kita kerjakan. Baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah. Adapun hasilnya, takdir yang Allah putuskan, itulah yang terbaik, walaupun terkadang itu bukan harapan kita. Jalani Pak. Sekalipun kita mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, ternyata di kemudian hari kita melihat apa yang kita harapkan, ternyata memang betul-betul tidak baik. Ada sebagai penutup Pak, Syekh Dr. Umar Al-Muqbil ini menceritakan tentang seseorang Pak. Ini dalam kehidupan nyata. Kalau kata di kita bicara, ya, kehidupan para nabi dan para rasul, ini salah satu pelajaran penting dalam kehidupan nyata, kehidupan yang tidak jauh dari kehidupan kita. Ada seseorang laki-laki Pak. Dan insya Allah mungkin sebagian dari kita sudah mendengar kisah ini. Dia pergi menuju bandara untuk sebuah penerbangan luar kota. Dia bergegas berangkat, bahkan ketika sampai ke bandara waktu masih panjang, belum telat. Namun ma'asyiral muslimin, Allah takdirkan dia tertidur. Tertidur lelap, tertidur pulas, sehingga apa? Ditinggal oleh pesawat. Ketika bangun dan mengetahui bahwa pesawatnya sudah lepas landas, kegelisahan, kesedihan menyelimuti dirinya. Dia berangkat dari rumah tidak telat. Di bandara, justru sudah sampai di bandara tidak bisa menaiki pesawat yang bisa seharusnya dia naiki. Allah takdirkan yang lain. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, beberapa saat kemudian terdengar berita bahwa pesawat yang meninggalkannya itu, pesawat yang seharusnya dinaiki, ternyata meledak dan menewaskan semua penumpangnya. Allah selamatkan dirinya. Itu contoh Pak. Terkadang kita menginginkan sesuatu, Allah alihkan. Pengalihan ini ternyata merupakan sebuah kebaikan yang sudah Allah persiapkan buat kita. Maka sekali lagi, terimalah semua keputusan Allah dengan sabar, husnudzan, dan tentu diiringi dengan ikhtiar yang itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita sedih Pak, dikasih penyakit ya sedih, wajar. Kehilangan sedih, wajar. Tapi ingat, insya Allah di balik itu ada banyak kebaikan, yakin.
Dan itu sudah Allah perlihatkan di hadapan kita. Contoh-contohnya. Tidak ada yang namanya hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian terus berlangsung seperti itu. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. 2 kali diulang. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tugas kita sekali lagi, ikuti aturan Allah. Jalani apa yang Allah putuskan dan selalu berharap dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.